Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi, NIM B1011181142, kelas C. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai setujukah Anda dengan adanya ekspor dan impor? Berikan alasannya. Ya, saya sangat setuju karena kegiatan ekspor dan impor ini adalah menjadi agenda wajib dalam sebuah perekonomian setiap negara. Kegiatan ekspor dan impor ini sangat penting untuk melakukan pertukaran produk berupa barang maupun jasa. Dengan kata lain, ekspor impor dilakukan untuk menutupi kekurangan ketersediaan produk suatu negara tanpa adanya kegiatan ekspor impor ini. Itu artinya adanya ketimpangan dalam neraca perdagangan suatu negara. Ketidakseimbangan neraca perdagangan artinya perekonomian yang tidak berjalan dengan baik. Perekonomian yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak tidak baik bagi perekonomian suatu negara. Ini menjelaskan produk ekspor dan impor di Indonesia. Kita lihat apakah neraca perdagangan Indonesia cukup baik atau tidak. Tujuan dari ekspor dan impor tersebut adalah untuk menghasilkan pemasukan bagi neraca negara berupa devisa. Devisa adalah proses masuknya uang asing yang dihasilkan ke suatu negara dan digunakan sebagai alat pembayaran produk impor barang maupun jasa. Kegiatan ekspor impor tentu saja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menambah devisa. Jika negara merasa kekurangan suatu produk maupun jasa, atau memang sekali tidak menghasilkan produk tersebut, dilakukanlah kegiatan impor. Sebaliknya, jika negara kita mampu menghasilkan produk tersebut dalam jumlah melimpah dan dibutuhkan negara lain, dilakukanlah kegiatan ekspor tersebut. Pada dasarnya, kegiatan ekspor impor dapat menguntungkan kedua negara yang melakukan transaksi atau kerjasama demi pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Kalaupun satu negara mengalami surplus dan negara lainnya mengalami defisit, itu artinya negara-negara yang mengalami defisit tersebut tidak laku di pasar negara lain. Kalau hal ini tidak cepat, maka negara ini akan mengalami defisit perdagangan yang semakin parah. Tentunya hal ini akan menjadi suatu persediaan yang sangat tidak baik bagi perkembangan perekonomian negara yang bersangkutan. Ada banyak cara untuk meningkatkan perdagangan, misalnya melarang ekspor bahan baku mentah secara langsung tanpa melalui proses pengalihan bahan baku mentah menjadi satu produk yang sudah jadi. Misalnya, hasil rotan Indonesia yang cukup bagus itu tidak boleh dijual ke luar negeri dalam bentuk rotan mentah. Rotan-rotan itu harus diolah terlebih dahulu menjadi bahan jadi baru setelah diekspor. Kalau bahan baku rotan diekspor langsung, maka bisa jadi barang yang terbuat dari rotan itu akan masuk lagi ke Indonesia. Hal ini telah terjadi sehingga produk rotan untuk dalam bentuk barang jadi dari Indonesia kalah bersaing dengan produk Cina yang menggunakan rotan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.